Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 2, yaitu pada lab session 10, yang dimana di sini kita akan membahas tentang Napalm Config Management. Nah, tujuan dari lab session 10 ini sendiri, yang pertama itu adalah memahami konsep workflow, perubahan konfigurasi otomatis, lalu melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, dan menerapkan serta mengelola perubahan konfigurasi. Nah, di sini sendiri itu ada ada modifying configuration-nya dari Napalm. Yang pertama yaitu fungsi load match kandidat, yang dimana ini tujuannya itu untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Nah, bagian ini itu tuh aman untuk penambahan VLAN ataupun loopback. Selanjutnya pada bagian load replace candidate, ini itu mengganti seluruh konfigurasi. Ini digunakan untuk rollback ke file backup. Lalu di sini ada compare config, yang dimana ini untuk menampilkan div perubahan dan digunakan untuk validasi sebelum commit. Lalu di sini ada commit config, yang dimana untuk menerapkan perubahan ke perangkat dan akan dijalankan hanya setelah div diverifikasi. Dan yang terakhir itu ada discard config, ini untuk membatalkan perubahan sementara dan aman bila div tidak sesuai. Oke. Jadi di sini sebelumnya saya sudah melakukan praktik ini pada lab session 10. Jadi di sini saya hanya akan membuat video sesuai dengan perintah pada deliverables di sini. Yang dimana di sini kita diminta untuk membuat video hands-on, yaitu melakukan proses dari langkah 1 sampai dengan 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini. Jadi di sini kan kita itu diminta untuk membuat VLAN 50 dan juga loopback 1. Nah, di sini pada video hands-on ini kita akan membuat dengan kasus yang berbeda, yaitu pada VLAN 99 dan juga loopback 99. Lalu menjelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya, lalu menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Jadi nanti kita juga akan menjawab pertanyaan ini dan juga pertanyaan bonus di sini. Oke, langsung saja kalau begitu di sini kita ke pre-steps pada topologi. Ini kita diminta untuk memastikan topologi sudah disusun dengan baik, lalu setiap device dapat diping dan SSH, serta memiliki file inventory lengkap. Nah, di sini saya sudah mempunyai topologinya seperti ini di bagian ini. Nah, di sini ada satu Docker, ada 6 switch dan juga satu router. Lalu saat itu saya sudah mengenable fitur SCP pada seluruh device supaya dapat memproses file backup. Jadi setiap device di sini saya sudah enable semua. Saya sudah lakukan enable fitur SCP-nya supaya setiap device itu dapat memproses file backup-nya. Lalu untuk khusus switch di sini ubah mode FTP menjadi transparent. Di waktu itu saat itu juga saya sudah mengubah switch-nya menjadi FTP menjadi transparan seperti ini. Selanjutnya langsung saja di sini kita ke langkah 1, yang dimana di langkah 1 ini adalah initial backup. Di sini kita diminta untuk membuat script Napalm untuk menyimpan running config backup dari setiap device-nya, yang dimana format nama dari file backup-nya itu adalah device. Device ini tergantung dari nama-nama pada device di topologi kita ini. Lalu di sini ada underscore pre.cfg. Nah, nantinya setiap file backup itu akan disimpan dalam sebuah folder baru, yaitu folder backup. Nah, di sini kita bisa langsung saja coba untuk melihat di bagian topologi kita. Di sini kita bisa ke Docker. Nah, di sini kita ke terminal ya. Setelah itu kita lihat dulu. Sini kita membuat script Napalm untuk menyimpan running config. Nah, di sini kita coba ls dulu ya.
lihat. Nah, di sini saya nyimpannya di initialbackup.py yang dimana nanti di sini berisi kode-kode atau script Python yang berisi untuk menyimpan running config dari setiap device-nya. Lalu di sini kita coba lihat dulu kodenya. Kita bisa gunakan nano initial_backup.py. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita lihat sudah muncul scriptnya, karena sebelumnya saya juga sudah membuat script ini ya, jadi kita nggak perlu buat lagi. Ini saya akan jelaskan sedikit dari script initial backup ini. Ini kayaknya dia ngebug deh, jadi di bagian ini tuh kayak numpuk gitu ya. Kita coba ctrl-X, ini kita clear dulu. Kita nano lagi. Initial backup. Nah, seperti ini. Nah, tampilan dari scriptnya itu seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit script dari initialbackup.py yang ada di sini. Saya jelaskan sedikit. Saya sudah mengkopinya ke Visual Code ya. Jadi biar mudah kita langsung saja jelaskan dari sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada device YAML sama dengan device.yaml, lalu ada backup dir, backup, dan timeoutnya 60. Nah, di sini device YAML itu diambil dari nama file dari inventory device kita. Jadi, sebelumnya di sini juga saya sudah membuat ini kita Ctrl X dulu, kita clear. Di sini saya sudah membuat file yang dimana bernama device.yaml. Jika kita lihat di sini, kita bisa cat aja device.yaml. Nah, tampilannya seperti ini, yang dimana di sini ada informasi dari setiap device-nya, yaitu pada router 1 dan switch 1 sampai dengan switch 6, yang dimana dari setiap device-nya itu berisi hostname. Di sini name-nya saya isi dengan switch 6 atau switch 5, switch 4 dan seterusnya. Lalu router 1, yang dimana setiap device itu berisi IP, lalu platformnya di sini iOS, username-nya Sayu, password-nya TRI123 dan secret-nya TRI123. Jadi teman-teman yang sebelumnya itu harus membuat device.yaml terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengisi username dan juga password supaya bisa akses SSH. Oke, di sini kita clear dulu. Nah, kita kembali lagi ke Visual Code ini. Nah, jadi di sini selanjutnya, ini tadi kan ngambil dari device.yaml yang tadi. Lalu di bagian backup dir, itu adalah tempat hasil backupnya nanti disimpan. Nah, karena kan nanti kan di bagian initial backup ini kita kan akan menyimpan running config-nya, yang dimana nanti running config ini akan disimpan di backup, di folder backup. Lalu selanjutnya di sini saya akan tambahkan timeout-nya 60. Saya tambahkan timeout 60. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dari load device, yang dimana fungsi ini tuh untuk membuka file dari device.yaml tadi dan mengambil isi bagian dari devices-nya. Nah, nantinya hasilnya itu akan berupa dictionary berisi daftar dari router maupun switch beserta kredensialnya. Selanjutnya di sini ada fungsi dari backup device, yang dimana fungsi ini itu merupakan fungsi utama untuk mengambil running config dari setiap device-nya. Lalu di sini juga ada hostname, info get hostname, platform, dan lain sebagainya ini yaitu untuk mengambil data device-nya. Jadi script-nya itu akan membaca informasi login dan platform NetPub-nya. Lalu di bagian if not all, ini kita akan mengecek apakah data dari setiap device-nya itu lengkap atau tidak. Kalau misalkan ada yang kosong, maka device-nya itu akan dilewatin. Lalu di sini ada driver, yang dimana driver ini tuh nantinya kita di sini akan menyiapkan driver sesuai dengan platformnya. Nah, di sini tadi kan pada device.yaml tadi itu kita platformnya menggunakan iOS. Jadi di sini jika kita isi dengan
get network driver platform, maka otomatis ini akan menggunakan Nepam Cisco iOS gitu. Selanjutnya di sini ada device driver, hostname, username, password, timeout itu untuk membuka koneksi ke perangkat. Jadi script itu akan mencoba login ke device. Kalau misalkan gagal, maka akan menampilkan error. Selanjutnya yaitu mengambil running config, yang dimana di sini mengambil running config yaitu perintah Nepam ini akan mengambil running config dari setiap perangkatnya. Lalu yang terakhir akan menyimpan hasil backupnya. Di sini akan menyimpan hasil backupnya yaitu running config disimpan dengan format di sini ada backup, disimpan di folder backup, lalu name-nya misalkan device-nya, itu nama device-nya, misalkan router 1 atau switch 1 _pre.cfg. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian yang terakhir di sini ada if name. Ini artinya script hanya akan berjalan kalau misalkan file ini dijalankan langsung gitu. Oke, jadi di sini bisa langsung saja kita coba running. Kita buka terminal di Pinet-nya. Di sini kita bisa ls. Di sini saya gunakan Python 3. Inisial. Oke, kita clear aja dulu ya biar ininya bersih. Ini berarti Python 3 inisial backup.py. Oke, kita enter. Nah, di sini outputnya seperti ini. Kita tunggu dulu. Yang dimana di sini misalkan nih pada router 1 connecting ke router 1 yaitu pada IP-nya 192.168.110. Aduh. Oke, dari switch 1 saja ya. Nah, dari switch 1 itu akan disimpan ke backup, ke folder backup, lalu switch 1 _pre.cfg. Nah, ini connecting to switch 1. Oke, dari switch 2 aja. Tadi ini kepotong ya. Nah, jadi di sini outputnya itu akan muncul dari setiap device-nya. Ada router 1, switch 1 sampai dengan switch 6. Bisa kita lihat di sini. Lalu di sini outputnya itu adalah connecting to switch 2, yang dimana di sini ada IP dari switch 2, lalu connected version, di sini client Cisco, lalu di sini ada authentication-nya, password yaitu successful. Lalu switch 2 itu akan disimpan ke backup, ke folder backup, lalu ke switch 2 _pre.cfg. Seperti itu. Jadi di sini kita coba clear lagi. Nah, kita bisa lihat outputnya di ls jika kita masuk ke folder backup terlebih dahulu. Kita ke cd backup, lalu di sini kita ls. Nah, di sini akan muncul nih router 1 _pre.cfg, switch 1 _pre.cfg sampai dengan switch 6, sama seperti dengan yang ditunjukkan pada lab session 10 di sini. Nah, jadi setiap file backup itu bakal disimpan di folder baru yaitu folder backup. Jika di ls nanti dia akan muncul router 1 pre.cfg seperti ini. Nah, kenapa di sini ada pause? Karena di sini saya sudah melakukan praktik sebelumnya itu sampai dengan dari langkah 1 sampai dengan langkah 5. Nanti kita akan coba juga. Jadi nanti saya juga akan jelaskan sedikit. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke langkah kedua. Nah, untuk langkah kedua di sini kita akan creating change files, yang dimana ini pada praktikum 10 ini itu membuat VLAN 50 pada setiap switch dan mengaktifkan loopback 1 pada router. Nah, karena di sini kita pada video ini kita diminta untuk membuat VLAN 99 dan juga loopback 99, jadi kita akan coba dulu untuk membuatnya. Nah, jadi untuk buat file ini kan untuk VLAN 50 sama loopback 1, VLAN-nya itu disimpan di file VLAN.cfg dan loopback-nya disimpan di loopback.cfg. Nah, di sini saya simpannya di folder change-sheet. Jadi di sini bisa kita lihat. Di sini kita ls lagi.
maaf, kita keluar dulu, cd titik-titik, lalu kita ls. Nah, di sini saya nyimpannya di Cengsit ini ya. Jadi kita masuk dulu ke cd Cengsit. Nah, jika kita ls, di sini akan muncul loopback.cfg, rollback_VLAN.cfg ini untuk langkah ke 4 ya kalau nggak salah. Lalu dan ini tuh ada VLAN.cfg. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk buat nano. Kita buat dulu yang VLAN 99 ya. Jadi nano VLAN 99.cfg. Nah, di sini saya nyimpannya di file nano VLAN 99.cfg. Ini kita enter. Nah, di sini kita coba lihat pada bagian ini. Isinya adalah VLAN 50, name, jadi kita VLAN 99, name-nya bebas ya. Di sini kita isi VLAN 99. Lalu di sini name-nya yaitu saya akan coba buat Nepam aja, Nepam Lab 99 ya. Oke, jika sudah di sini kita simpan dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, jika sudah di sini kita clear. Lalu kita buat juga di sini nano loopback 99. Nano loopback 99 yang dimana di sini berisi interface loopback 99, interface loopback 99, lalu description. Oke, ini L-nya besar ya biar konsisten aja. Description-nya added by Nepam. By Nepam 99 ya, untuk nandain kalau ini untuk loopback 99. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan IP address-nya. IP address saya buat di sini IP address untuk loopback 99-nya yaitu 10.99.99.1, lalu 255. Oke, kita cek lagi interface loopback 99, description-nya add by Nepam 99, lalu IP address-nya 10.99.99.1.255. Oke, jika sudah kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Di sini kita clear. Nah, jika kita ls di sini, maka akan bertambah pada loopback 99. Oh iya, lupa CFG-nya. Oke, jadi di sini karena lupa buat .cfg-nya, kita coba hapus saja dulu ya di bagian loopback 99-nya. Di sini rm loopback 99. Di sini kita ls lagi. Oke, untuk loopback 99-nya sudah kehapus, jadi kita buat lagi aja. Di sini kita nano loopback 99.cfg. Oke, di sini isinya sama seperti tadi, interface loopback 99. Lalu di sini description-nya yaitu added by Nepam. Lalu di sini 99, di sini IP address-nya 110.99.99.1. Lalu di sini saya tambahkan subnetnya 255.255.255.
Oke, jika sudah kita Ctrl O, kita enter Ctrl X. Di sini kita clear lagi, lalu kita ls. Nah, di sini akan muncul loopback 99 dan juga VLAN 99. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini untuk langkah 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke langkah ketiga, yang dimana di sini pada langkah ketiga itu adalah commit config. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membuat script commit_config.py untuk menerapkan perubahan pada semua device, yang dimana kita akan menggunakan load match candidate dengan argumen file name changsit yang sesuai, lalu menjalankan compare_config, pastikan menampilkan hasil diff. Jika diff sesuai, maka akan melakukan commit config. Jika tidak, maka akan discard. Lalu simpan hasil konfigurasi baru, yaitu running config ke backup device_post.cfg. Nah, oke, di sini kita akan coba buat untuk di sini coba kita lihat ya, cat VLAN99.cfg. Oke, isinya seperti ini. Lalu cat loopback99.cfg. Ini cuma buat lihat doang ya. Oke, sudah. Jadi di sini kita keluar dari directory changset. Jadi di sini kita cd titik-titik. Selanjutnya kita clear dulu. Oke, jika sudah, kita akan ke script di langkah ketiga, yang dimana di sini pada sebelumnya itu pada VLAN 50 saya sudah membuat scriptnya seperti ini. Nah, no commit config.py. Nah, scriptnya seperti ini. Jadi untuk nanti yang di VLAN 99 kita akan mengubah script ini sedikit saja, karena kita ubah VLAN-nya tadi, VLAN dan loopback-nya jadi 99 ya. Oke, di sini saya akan coba jelasin. Kita buka Visual Code aja biar mudah untuk commit config. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan sedikit dari script pada commit config.py, yang dimana di sini sama seperti tadi, kita jangan lupa import library-nya. Lalu di bagian ini kita yaitu tempat script berada, yang dimana script itu tuh bakal tahu dia berada di mana, seperti itu. Selanjutnya di sini ada device_file, ada change dir, ada backup dir, dan changset dir, yang dimana pada ketiga bagian ini itu tuh nantinya script itu akan menentukan lokasi dari file pentingnya. Nah, kalau misalkan di sini kan tadi tuh script bakal otomatis tahu dia berada di folder yang mana. Nah, pada kode di sini nanti dari sebelumnya ini script akan nentuin lokasi dia itu di mana. Kayak misalkan nih device file ini, dan nanti dia akan ngambil dari device.yaml. Nah, nanti change dir ini dia bakal nyimpan di change, backup dir bakal simpan di backup post, dan changset dir ini akan simpan di changset. Selanjutnya ini buat folder jika belum ada. Nah, jadi di sini tuh tujuannya supaya script itu nggak error kalau misalkan foldernya belum dibuat. Jadi kalau misalkan foldernya itu belum dibuat, maka dia akan otomatis buat di bagian kode ini. Selanjutnya yaitu fungsi untuk membantu membaca dari file.cfg, yaitu ada pada bagian devread ini. Nah, ini itu untuk fungsi untuk untuk membaca file konfigurasi VLAN dan juga loopback-nya. Lalu ada with open di sini itu adalah untuk yang dimana script itu tuh akan membaca semua dari device-nya, yaitu dari hostname, username, platformnya maupun secret-nya, sesuai dengan device YAML yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya di sini juga ada, kita akan coba looping
ke semua perangkat, yaitu router dan juga switch. Di sini menggunakan for name dev in device items. Nah, nanti di sininya script itu akan ngejalanin proses untuk setiap device-nya, yaitu seperti router 1, switch 1, sampai dengan switch 6. Lalu, di sini kita akan membuat optional args-nya, ya di mana ini tuh penting karena di sini saya menggunakan inline transfer supaya iOS itu bisa nerima config tanpa SCP. Lalu di sini ada secretnya, yaitu supaya script bisa masuk mode enable. Nah, kenapa di sini saya menggunakan inline transfer? Karena sebelumnya itu saya sudah menggunakan SCP, tapi itu tidak bisa di routernya. Untuk switch itu sebenarnya bisa jalan, tapi di routernya nggak bisa. Makanya di sini saya pilih opsi lain, yaitu menggunakan inline transfer. Selanjutnya yaitu menentukan file konfigurasi yang akan kita kirim. Yang dimana di sini pada bagian if name lower star width ini, itu artinya nanti pada bagian router itu akan memasang loopback 99 dan juga switch akan memasang VLAN 99. Nah, tapi di sini ini kan kode yang pada VLAN 50 kemarin. Jadi nanti di sini kita akan menambahkan 99 dan di sini juga VLAN 99 sesuai dengan script yang sudah kita buat sebelumnya tadi di langkah kedua. Nah, selanjutnya nantinya scriptnya itu akan memilih file secara otomatis berdasarkan nama device-nya. Selanjutnya di sini kita akan mengirim konfigurasi dengan match, yaitu dengan perintah di sini ada inline config candidate thread text dan device load match candidate, yang dimana config itu nanti dikirim sebagai match. Jadi hanya menambahkan atau mengubah bagian tertentu, bukan mengganti bagian full config-nya. Selanjutnya ada div yang di sini itu div ini tuh nunjukin apa yang akan ditambah dan apa yang akan berubah. Jadi script itu juga akan menyimpan hasil div-nya ke folder change sebagai dokumentasinya. Setelah itu jika sudah lakukan commit atau discard di sini. Kalau misalkan ada perubahan, nanti dia akan di-commit. Kalau misalkan nggak ada perubahan, nanti dia akan di-discard. Nah, selanjutnya itu adalah backup konfigurasi terbaru. Ini backup running config ya. Nah, konfigurasi itu nantinya setelah commit akan disimpan ke folder backup underscore post, lalu nanti akan disimpan ke device underscore post.cfg. Selanjutnya di sini bisa langsung saja kita coba buat. Nah, ini saya sudah membuat untuk script commit config pada loopback 99. Nah, sebenarnya sama saja, cuman bedanya di bagian role otomatis ini, di sini kita tambahkan loopback 99.cfg dan juga VLAN 99.cfg. Oke, di sini kita bisa copy aja, ctrl-c. Di sini kita masuk lagi, kita buat di sini nano commit underscore config underscore 99.py. Commit config 99.py. Oke, di sini kita langsung saja copy paste untuk kodenya. Kita lihat dulu sebentar. Dia kayaknya tuh ngebug gitu ya, makanya tampilannya itu nggak sesuai. Oke, kita coba lagi sebentar. Oke, seperti ini. Jika sudah kita simpan, Ctrl O, kita enter, Ctrl X. Di sini kita clear. Jika sudah, kita coba ls. Di sini muncul harusnya ya. Mana sih?
Nah ini ya, commit underscore config 99.py. Oke, kita coba running aja di sini Python 3 commit config 99.py. Kita enter. Nah, dia akan connect ke router 1 terlebih dahulu. Kita tunggu dulu prosesnya. Emang lumayan lama, jadi kita harus tunggu dulu sebentar. Nah, jadi di router 1 nanti dia akan ngambil dari interface loopback 99 seperti yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini description-nya @benepalm99 sama seperti pada script yang tadi. Lalu di sini router 1 akan di-commit dan disimpan pada folder backup underscore post lalu router 1 underscore post.cfg. Oke, kita tunggu untuk switch 1 sampai dengan switch 6 terlebih dahulu. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi tadi pada langkah ketiga ini kan kita akan membuat script commit underscore config.py yang dimana ini menerapkan perubahan pada semua device. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan, saya di situ menggunakan load merge kandidat dengan argumen file name change yang sesuai, lalu menjalankan compare config-nya yang dimana memastikan menampilkan hasil div. Jika divnya sesuai, maka dia akan melakukan commit config. Jika tidak, maka dia akan di-discard. Lalu simpan, lalu hasil konfigurasi barunya itu akan disimpan ke folder backup, lalu device underscore post.cfg, seperti itu. Jadi di sini kita lihat baru switch 4 ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar lagi. Ini ke switch 5. Oke, jadi dari setiap device nanti dia itu tuh bakal nyimpan untuk VLAN 99 dan juga untuk di router itu loopback 99 ya, sesuai dengan pada langkah kedua tadi. Nah, di sini ini kan sudah selesai nih. Kita bisa lihat di sini kita ke cd backup underscore post. Lalu di sini bisa kita lihat ls. Nah, di sini dia akan nyimpan dari semua device-nya, yaitu router 1 underscore post cfg sampai switch 1 dari router 1, switch 1 sampai dengan switch 6, seperti itu. Selanjutnya kita ke langkah 4, yang dimana di langkah 4 ini merupakan simulasi full dari rollback-nya. Nah, ini kita akan membuat script rollback underscore config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Ingat ya, di sini kita hanya akan mensimulasikan. Nah, di sini kita akan menggunakan load replace candidate dengan argumen file name dari file backup lama. Lalu menjalankan compare config untuk melihat div antara kondisi sekarang dan backup lama, dan jangan memanggil config underscore commit underscore config. Lalu kita akhiri dengan discard config supaya rollback-nya itu hanya disimulasikan dan tidak diterapkan. Nah, untuk langkah keempat ini, itu kita nggak perlu ngubah script, karena scriptnya itu sama saja sebenarnya dari VLAN 50 sampai ke VLAN 99 ini. Karena sebenarnya pada simulasi full rollback ini, itu tuh script ini tuh hanya, dia tuh nggak peduli kalau misalkan VLAN 99 itu dirubah atau loopback 99 itu dirubah. Karena dia hanya ngambil dari bagian
langkah satu ini aja, yaitu pada bagian pre.cfg-nya saja. Oke, jadi di sini saya perlihatkan pada bagian ini, kita clear dulu. Pada bagian nano namanya tadi apa sih? Rollback underscore config.py. Nah, dia akan saya sudah membuat skripnya seperti ini. Jadi di sini saya akan langsung saja menjelaskan sedikit mengenai skrip pada rollback config.py ini. Oke, di sini langsung saja kita ctrl-x, lalu kita clear. Kita ke Visual Code. Ini saya akan jelasin di rollback config. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai skrip pada rollback underscore config.py ini. Yang pertama, di sini kita akan import library-nya terlebih dahulu. Lalu di sini ada base dir, yang dimana di sini dia akan menentukan, dia akan tahu tempat dia berada di mana. Lalu ini ada device file, backup dir, dan div dir. Ini sama seperti pada bagian skrip yang sebelumnya. Lalu di sini juga ada dev read file path. Ini bagian load database device. Pada bagian ini dia akan ngambil dari device.yaml tadi. Nah, selanjutnya di sini juga saya menggunakan inline transfer. Setelah itu di sini kita akan menentukan file backup lamanya, yaitu pada bagian pre-backup dari langkah yang satu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini nanti akan disimpan pada name underscore pre.cfg. Selanjutnya di sini itu adalah load replace candidate untuk simulasi rollback penuh, yaitu menggunakan load replace candidate. Lalu di sini kita compare, yaitu menggunakan div device compare config. Lalu kita akan menampilkan div-nya di bagian ini. Lalu kita akan menyimpan div ke folder, yang dimana di sini disimpan ke name rollback div.txt. Name-nya ini sesuai dengan nama dari device kita. Selanjutnya yaitu di sini kita perhatikan, yaitu simulasi rollback-nya tidak commit. Jadi sama seperti perintah yang tadi, itu di bagian ini kita tidak boleh untuk mengcommit. Jangan memanggil commit config. Jadi akhiri dengan discard supaya rollback-nya hanya disimulasikan, tidak diterapkan seperti itu. Oke, langsung saja di sini bisa kita coba running dengan perintah Python 3 tadi rollback underscore config.py. Oke, kita enter, kita tunggu, kita lihat. Ini emang lumayan lama, kita tunggu dulu. Nah, jadi nanti outputnya seperti ini, yang dimana ini outputnya yaitu connecting to router 1, yaitu div for router 1. Nah, ini pada interface loopback 99 dan di router kan interface loopback 99 ya. Lalu dia akan disimpan div di rollback div router 1 rollback underscore div.txt. Lalu kita discard supaya dia tidak disimpan. Jadi rolling back simulation no commit. Tadi kan hanya disimulasikan saja ya, tidak untuk di commit. Oke, sama saja sepertinya untuk switch 1 sampai dengan switch 6. Hanya bedanya di sini pada div for switch 1-nya yaitu VLAN 99. Oke, kita tunggu. Tunggu dulu sampai ke switch 6. Jika kita lihat pada bagian ini, itu kan untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Nah, tadi kita diminta untuk menggunakan load replace candidate dengan argumen file name dari file backup lama. Itu sudah sesuai. Di sini kita gunakan ini load replace candidate. Lalu di sini juga
menjalankan compare underscore config. Di sini kita compare juga ini. Lalu oke, di sini kita tidak boleh memanggil commit config dan mengakhiri dengan discard. Oke, di sini bisa kita lihat sampai ke switch 5. Kita tunggu dulu. Nih, sudah diakhiri dengan discard dan no commit. Bisa kita lihat ya. Terakhir yaitu switch 6. Oke, terakhir ini akan muncul output rollback simulation completed. Jadi seperti itu untuk langkah di 4A ya. Selanjutnya kita akan ke langkah 4B yang dimana di sini itu kita akan praktik rollback dengan match. Nah, ini kita akan membuat file rollback underscore VLAN.cfg yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Misalnya no VLAN 50. Ini untuk praktik yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita menggunakan no VLAN 99. Lalu buat script match rollback.py-nya, yaitu menggunakan load match candidate dengan argumen file name rollback underscore VLAN.cfg sebelumnya di atas ini untuk switch 4 sampai switch 6. Lalu menjalankan compare underscore config. Jika diff sesuai akan menjalankan commit config. Jika tidak maka dia akan di discard. Lalu amati output dari hasil running pada bagian ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba dulu untuk buat file rollback underscore VLAN.cfg. Nah, di sini saya nyimpannya itu di cd changsit. Oke, di sini kita ls. Nah, ini sebelumnya saya nyimpan di changsit untuk rollback underscore VLAN.cfg-nya yang berisi no VLAN 50. Jadi di sini kita buat lagi nano rollback VLAN di sini 99 lalu .cfg. Gini aja deh. 99.cfg ya. Lalu di sini kita enter, isinya yaitu no VLAN 99. Di sini kan isinya no VLAN 50. Oke, benar ya. Selanjutnya di sini kita akan save, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Di sini kita clear. Di sini kita coba cat loopback rollback VLAN. Oke, isinya yaitu no VLAN 99. Maaf ya di sini typo, harusnya roll-nya L-nya double, ini malah O-nya double. Oke, selanjutnya yaitu kita cd titik-titik. Selanjutnya kita akan coba membuat script match rollback.py. Nah, di sini juga saya sudah membuat di bagian ini. Oke, sebelumnya saya akan beritahu dulu nano match rollback.py. Nah, ini berisi kode Python-nya, scriptnya seperti ini. Di sini saya akan jelasin sedikit juga. Nanti kita buka di Visual Code aja. Ini untuk ngebuktiin bahwa saya sudah membuat script ini pada VLAN 50 ya. Jadi Ctrl X, kita clear. Oke, di sini kita lihat di bagian match rollback 99, langsung saja di bagian ini ya. Nah, di sini saya juga akan jelaskan sedikit untuk bagian match rollback 99 ini. Yang dimana di sini itu sama seperti tadi untuk bagian atasnya, pada bagian ini import terlebih dahulu, lalu di bagian ini juga menentukan path-nya, lalu di sini ada iOS make div-dir, lalu ada rollback file, yang dimana pada bagian ini itu kita menggunakan file rollback 99 khusus untuk VLAN 99. Di sini ada rollback VLAN 99.cfg ya. Selanjutnya
di sini kita akan coba load semua device dari YAML menggunakan perintah pada script bagian ini with open device YAML device file. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian ini script itu akan mengambil semua device dari device.yaml. Lalu selanjutnya kita akan coba looping yang hanya untuk switch 4 sampai switch 6 sesuai dengan perintah pada lab session 10 tadi. Nah, di sini kita target device-nya yaitu device switch 4, switch 5, dan switch 6. Selanjutnya, di bagian ini juga itu akan memastikan rollback hanya dijalankan pada ketiga switch tadi. Karena di lab tadi kan yang harus di rollback itu pada ketiga switch terakhir saja. Selanjutnya di sini ada, nah pada bagian ini yaitu load file rollback sebagai match config-nya, yang dimana di sini CFG sama dengan read file rollback file, yang dimana di sini menggunakan device load match candidate. Nah ini disinilah inti rollback match-nya bekerja, sama seperti pada perintah ini, kita diminta untuk menggunakan load match candidate dengan argumen file name-nya ini. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini compare juga, kita lakukan compare, lalu Oke, maaf sebelumnya di bagian load merge candidate ini, itu tuh dia akan mengirim perintah tambahan. Intinya dia tuh bukan ganti seluruh config-nya, tapi hanya menambah baris seperti yang no VLAN 99 tadi. Nah, selanjutnya di sini ada div device compare config. Nah, pada bagian ini, kalau misalkan config device memang punya VLAN 99, maka dia akan div-nya akan muncul. Kalau misalkan VLAN 99-nya sudah hilang, maka div-nya itu akan kosong, gitu. Selanjutnya, ini ada if div, yang dimana pada bagian ini itu akan mengambil keputusan commit atau discard-nya. Jadi pada bagian ini, jika ada div, maka dia akan commit rollback. Kalau misalkan dia tidak ada div, maka dia tidak ada yang perlu di rollback seperti itu. Lalu di sini ada backup running config-nya. Ini hasil konfigurasi setelah rollback akan disimpan di rollback_post. Selanjutnya di sini bisa kita coba running saja ya. Kita coba running untuk bagian 4B, yaitu Python 3 di sini kan kita belum buat ya. Tadi kan yang ada itu sebenarnya pada bagian match rollback pada VLAN 50 sebelumnya. Jadi kita buat dulu di sini dengan nama match rollback_99. Nano match rollback 99.py. Oke, kita enter, kita isi dengan kode Python di sini. Sebelumnya sudah tahu lah ya perbedaannya, yaitu jika di bagian ini rollback filenya ini kita ganti dengan rollback VLAN 99 sesuai dengan nama dari langkah kedua tadi. Oke, langsung saja sini kita copy ctra, ctrl-c, sini kita paste. Oke, seperti ini. Ini kayaknya sama seperti tadi, masih acak-acakan. Kita benerin dulu bentar. Oke, jika sudah kita Ctrl O, Enter Ctrl X. Di sini kita clear. Selanjutnya di sini kita bisa jalankan Python 3 match rollback 99.py. Oke, jika kita running, maka dia akan muncul seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini akan connect ke switch 4. Tadi kan kita akan melakukan perubahannya di switch 4 sampai switch 6 aja ya. Jadi pada switch
pada bagian hanya pada bagian switch 4 sampai switch 6 saja ya yang dilakukan rollback-nya. Jadi ini akan connecting to switch 4 yaitu rollback file not found. Aduh, maaf sebelumnya. Kita coba ls dulu. Merge rollback.py. Kalau misalkan kita running pada bagian yang ini, itu outputnya dia seperti ini. Nano. Nano. Python 3 merge rollback.py. Nah, harusnya dia muncul outputnya seperti ini ya. Tapi tadi ini masih salah. Coba kita ulangi lagi. Ini harusnya dia muncul pada switch 4, switch 5, dan switch 6. Kita coba lagi untuk di VLAN 99-nya ya. Tunggu dulu sebentar. Oke, kita masuk lagi ke cd changsit. Di sini kita ls, kita lihat di nano. Oh, oke. Tadi kan di sini saya salah ya untuk penulisan rollback-nya. Jadinya harusnya di bagian ini itu penulisannya adalah seperti ini. Rollback. Oke, seperti ini ya. Kita enter, Ctrl C. Kita masuk lagi, ini kita clear. Ini kita cd titik-titik. Kita masuk lagi ke nano merge rollback 99.py. Oke, di sini kita hapus saja dulu semua. Kita clear. Kita lihat dulu ya di sini apakah ada yang harus dirubah lagi. Rollback 999. Oke, sepertinya cukup ya. Kita coba nano merge 99.py. Sini kita klik kanan, lalu kita ctrlo, enter ctrlx. Kita clear. Kita lihat dulu apakah sudah rapi. Aduh. Sebentar, kita lihat dulu bagian atasnya ya. Karena dia kadang nggak langsung rapi gitu. Oke, jika sudah kita Ctrl O, enter Ctrl X. Di sini kita clear lagi. Lalu kita coba running dengan perintah Python 3 merge rollback 99.py. Oke, semoga bisa.
Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, seperti ini. Jadi yang dilakukan perubahan itu pada switch 4 sampai switch 6 saja ya. Jadi di sini kita akan connecting to switch 4 dulu. Lalu ini akan load merge rollback file. Ini dia akan disimpan di change.sheet, lalu di rollback VLAN 99.cfg. Selanjutnya sama seperti itu di bagian switch 5 dan sama saja di bagian switch 6. Jika kita lihat di perintahnya tadi, di sini yaitu diminta untuk menggunakan load merge kandidat, sama seperti di sini tadi kita menggunakan load merge kandidat bagian ini. Lalu kita juga diminta untuk menjalankan compare config. Jika div-nya sesuai maka dia akan di-commit, tapi jika tidak maka dia akan discard. Nah, lalu kita akan amati outputnya. Oke, di sini jika sesuai maka dia akan di-commit ya, commit rolling back config. Ini juga di-commit, lalu di sini juga di-commit. Nah, outputnya seperti ini. Jika kita lihat di ini misalkan kita masuk ke CD change.sheet, kita masuk ke ls, lalu tidak. Kita di ls di sini. Ini ada backup post. Kita lihat di bagian backup post, kita masuk ke backup post, lalu kita ls. Nah, di sini akan muncul bagian router 1, switch 1 sampai dengan switch 6, yaitu pada bagian di sini nih. Ada switch 4 rollback post .cfg, switch 5 juga, dan switch 6 juga. Karena di bagian ini kan yang dirubah itu hanya ketiga switch itu saja. Oke, selanjutnya kita di sini juga kita bisa coba lihat ya, untuk di setiap device-nya kita bisa masuk ke SSH dulu. SSH sayu, misalkan kita mau lihat di router dulu ya. 192.168.110 untuk IP router. Sini kita masuk dulu TRI 123, enable TRI 123. Lalu di sini kita bisa coba salah lagi. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Di sini kita bisa coba cat, kita bisa coba lihat output apakah VLAN 99 itu udah muncul di router 1 gitu. Kita coba lihat cat. Bukan cat. Jika kita lihat show, nah di sini dia akan muncul nih, ada interface loopback 1 yang sudah saya buat sebelumnya, dan ada interface loopback 99 untuk di router 1 ya. Nah, kalau misalkan kita juga bisa lihat di switch. Jadi di sini kita bisa exit, kita coba masuk ke akses SSH ke switch 1. Di sini passwordnya TRI 123. Lalu bisa kita show running config. Nah, di sini juga akan muncul untuk VLAN 99-nya, yaitu name Nepal Lab 99. Sebelumnya juga saya sudah membuat pada VLAN 50. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah ke 5. Ini kita exit lagi, kita clear. Selanjutnya kita akan ke langkah 5, yang dimana langkah 5 ini adalah verifying device, yang dimana kita akan coba verifikasi semua perangkat menggunakan script
get_device.py menggunakan get config dan get interface untuk memastikan VLAN 50 ada di switch 1 sampai 3. VLAN 99 ada di switch 1 sampai 3 dan VLAN 99 akan hilang dari switch 4 sampai 6 setelah rollback. Router 1 itu memiliki loopback 1 yang aktif. Nah, di bagian ini kita coba dulu nano device verify. Oke, di sini akan muncul nih skripnya. Saya sudah membuat juga. Lalu di sini kita coba, saya akan jelaskan sedikit pada bagian device verify device.yaml. Verify device.py maksudnya. Di sini saya akan jelasin sedikit, yaitu untuk bagian atas ini sama seperti tadi. Lalu di sini kita akan coba load seluruh device-nya dari device.yaml tadi. Semua informasi router dan switch itu akan dibaca dan juga disimpan di variabel device. Selanjutnya di sini ada pengecekan VLAN dan juga loopback menggunakan devcheck loopback devcheck VLAN dan juga loopback ini. Itu untuk ngecek apakah VLAN dan 99-nya itu ada gitu. Fungsinya itu akan cek apakah string VLAN 99 ada di running config. Di sini kita tambahkan juga untuk IP pada VLAN 99 tadi. Pada loopback 99 tadi. Setelah itu di sini juga ada devcheck loopback. Ini yang tadi saya jelaskan, ada IP-nya, lalu ada looping setiap device-nya yang dimana di sini menggunakan for name. Script ini nantinya akan ngecek satu persatu, yaitu dari router 1, switch 1 sampai dengan switch 6. Selanjutnya yaitu mengambil informasi penting. Pada bagian running ini mengambil running config dan interface infonya. Nantinya running itu akan mengisi running config dan interface ini nantinya akan memberikan status fisik setiap interface-nya. Lalu di sini ada switch verification yang dimana pada bagian ini itu bisa kita lihat nantinya di sini akan muncul untuk ketiga switch ini yang dimana sudah ada switch 99 dan ketiga switch ini yang tidak ada switch 99. Setelah itu di sini ada router verification yang dimana untuk memverifikasi routernya apakah ada loopback 99 yang aktif. Selanjutnya bisa langsung saja kita buat filenya, yaitu verify device 99. Ini kita copy aja. Lalu kita ke bagian ini, kabinetnya nano verify device 99 device 99.py. Kita enter, di sini kita isi saja dengan kode tadi, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Ini kita clear. Setelah itu kita coba jalankan dengan perintah Python 3 verify device 99.py. Sebenarnya di sini untuk ngeverifikasi saja ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuannya. Oke, untuk router 1 di sini loopback 99-nya aktif dan IP-nya sudah benar, yaitu sama dengan kayak di perintah 2 tadi untuk IP-nya, yaitu 10.99.99.1. Saya juga sudah menambahkan di bagian kodenya juga nih, sudah sama ya. Selanjutnya untuk switch 1 sampai switch 3 itu ditemukan VLAN 99. Lalu untuk switch 4, switch 5, dan switch 6 itu VLAN 99-nya sudah dihapus setelah rollback. Oke, jadi ini pada langkah kelima sudah sesuai dengan perintah pada langkah kelima ini. Selanjutnya yaitu di sini kita diminta untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan dan juga bonus pertanyaan di sini. Jadi di sini, oke, kita ke pertanyaan terlebih dahulu.
Jadi, pertanyaan yang pertama itu adalah apa sih perbedaan antara load merge kandidat dan juga load replace kandidat? Nah, jadi setelah praktikum tadi, perbedaannya load merge kandidat itu digunakan untuk menambahkan atau memodifikasi konfigurasi yang sudah ada dan perintah yang dimuat hanya untuk ditambahkan pada bagian tertentu saja tanpa mengubah keseluruhan konfigurasi dari setiap perangkatnya. Sedangkan untuk load replace kandidat itu untuk mengganti konfigurasi perangkat dengan satu file konfigurasi penuh dan seluruh running config itu dianggap sebagai satu kesatuan yang akan diganti oleh file kandidat tersebut. Selanjutnya pada soal kedua, itu adalah apa makna dari hasil compare config yang kosong. Nah, jika hasil dari compare config kosong, maka artinya tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat yang dimuat dan konfigurasi perangkat saat ini. Dengan kata lain, bahwa perubahan yang akan dilakukan itu sebenarnya tidak diperlukan karena kondisi perangkat sudah sesuai. Selanjutnya, kapan sebaiknya discard config digunakan? Nah, discard config itu sebaiknya digunakan ketika perubahan yang dimuat tidak ingin diterapkan. Biasanya dipakai saat hasil dari compare config itu menunjukkan konfigurasi tidak sesuai harapan, ataupun proses hanya ingin melakukan simulasi tanpa commit dan terjadi error pada saat load kandidat. Selanjutnya yaitu jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan compare config tanpa commit, serta rollback menggunakan file changeit rollback _villain.cfg. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatannya? Nah, jadi simulasi dari full rollback, load replace kandidat, dan juga compare config tanpa commit, pendekatan itu tuh memuat konfigurasi lama dari file backup menggunakan load replace kandidat. Nah, sistem menunjukkan perbedaan melalui compare config, yang dimana tetapi konfigurasi tidak di-commit sehingga full rollback itu hanya disimulasikan. Kelebihannya yaitu aman karena tidak mengubah konfigurasi perangkat dan dapat digunakan untuk memverifikasi dari setiap backup sebelum benar-benar diterapkan. Serta keterbatasannya yaitu tidak mengembalikan konfigurasi perangkat secara nyata dan tidak cocok digunakan jika rollback perlu dilakukan segera gitu. Selanjutnya pada bagian B, rollback menggunakan file changeit rollback villain.cfg. Nah, pada bagian ini itu pendekatan ini menggunakan load merge kandidat yang dimana itu untuk mengirimkan perintah eksplisit yang membatalkan konfigurasi tertentu. Misalnya novilan 50 atau novilan 99 tadi, yang dimana perubahan tersebut benar-benar ditetapkan setelah compare config. Lalu kelebihannya yaitu cocok untuk menghapus konfigurasi tertentu tanpa menyentuh konfigurasi lainnya. Dan yang kedua, lebih cepat karena hanya memuat perintah yang spesifik. Sedangkan keterbatasannya itu tidak dapat digunakan untuk mengembalikan konfigurasi besar secara keseluruhan dan membutuhkan file rollback khusus untuk setiap jenis perubahannya. Selanjutnya yaitu pada bagian 5, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Jadi pada bagian nomor 5 ini, pada perangkat yang memiliki fitur arsip, file backup dapat dijadikan berkas
acuan untuk rollback-nya. Ketika load replace kandidat itu digunakan sistem, maka sistem itu akan membandingkan file backup tersebut dengan konfigurasi yang berjalan pada saat ini. Dan pada bagian compare config, itu file backup tersebut pada bagian compare config itu akan membantu memastikan apakah perubahan yang akan diterapkan itu aman atau tidak. Jika perbedaan terlihat sesuai dengan kondisi yang ingin dikembalikan, maka akan berubah commit config. Maka commit config-nya itu akan berubah. Lalu jika tidak sesuai, maka rollback dapat dibatalkan dan discard config. Konsep ini itu akan memastikan bahwa proses pengembalian konfigurasi tidak dilakukan secara buta, tetapi tetap diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya pada bagian 6, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Nah, mekanisme ini memungkinkan administrator itu melihat perbedaan konfigurasi sebelum perubahan benar-benar diterapkan. Manfaatnya yaitu yang pertama, mencegah kesalahan konfigurasi. Yang kedua, meminimalkan risiko gangguan layanan dan memberikan transparansi perubahan untuk didokumentasikan. Nah, dengan ini konfigurasi itu tidak lagi dilakukan secara trial and error seperti mengetik secara manual. Lalu pada bagian 7, apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, pada bagian ini idempotency itu nomor 8 nih. Pada nomor 7 bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Nah, konsep idempotensi itu berarti suatu aksi yang dijalankan, suatu kode yang dijalankan berulang kali yang dimana akan menghasilkan kondisi perangkat yang sama. Dalam praktikum ini, idempotensi itu muncul saat file konfigurasi dimuat ulang, tetapi perangkat tidak berubah jika sudah sesuai. Selanjutnya, compare config itu kosong, yang dimana menunjukkan bahwa perangkat tidak menerima perubahan yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir itu script hanya melakukan commit jika terdapat diff. Nah, jadi hal ini tuh memastikan automation tidak menyebabkan konfigurasi ganda atau perubahan yang tidak disengaja. Selanjutnya pada soal nomor 8, apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, pada nomor 8 ini, itu akan menyimpan username dan juga password langsung di dalam script untuk membuat kredensial mudah terbaca, terutama jika file dibagikan atau diunggah tanpa sengaja. Nah, cara mengatasinya itu adalah menggunakan environment variable, lalu menyimpan kredensial di file terenkripsi, memanfaatkan vault atau secret manage, dan memisahkan file kredensial dengan izin akses terbatas. Selanjutnya, nomor 9 itu adalah mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit. Nah, untuk nomor 9 ini adalah jawabannya, backup itu harus dilakukan sebelum commit. Karena setiap perubahan konfigurasi itu beresiko mengganggu stabilitas jaringan dan automation akan membuat resiko itu semakin besar karena perubahan diterapkan ke banyak perangkat sekaligus. Dengan adanya backup, kondisi awal perangkat itu tetap terdokumentasi sehingga administrator itu akan memiliki acuan jelas untuk memverifikasi perubahan dan bisa melakukan rollback dengan cepat. Jika commit menimbulkan kesalahan, maka rollback itu akan dengan cepat gitu. Tanpa backup, maka proses pemulihan jika tidak terarah dan berpotensi memperburuk kondisi jaringan. Lalu pada nomor 10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Nah, pada soal nomor 10 ini, jika suatu perangkat itu gagal commit, maka automation tidak boleh menghentikan proses untuk perangkat lain. Jadi sistem itu hanya perlu melaporkan error pada perangkat yang gagal, lalu menjalankan rollback ataupun discard
pada perangkat tersebut, lalu melanjutkan proses ke perangkat berikutnya, menyimpan log agar administrator bisa melakukan perbaikan. Nah, dengan ini kegagalan pada suatu perangkat itu tidak akan menghalangi progres keseluruhan dari automation. Selanjutnya saya akan menjawab dari bonus pertanyaan di sini. Nah, untuk bonus pertanyaannya, soal nomor 1, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NEPAM. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 50 muncul di show VLAN brief. Oke, jadi pada bagian ini, pada kasus ini ketika interface VLAN 50 itu berhasil muncul pada perintah show IP interface brief, tetapi VLAN 500-nya itu tidak terlihat pada show VLAN brief. Nah, penyebab utamanya itu adalah VLAN 500 belum dibuat pada database VLAN. Cisco IOS itu mengizinkan pembuatan SVI seperti interface VLAN 500 itu walaupun VLAN aslinya belum didefinisikan. Akibatnya, interface berhasil terbentuk, namun VLAN belum masuk ke dalam daftar VLAN yang tercatat pada switch. Nah, langkah perbaikannya itu adalah membuat VLAN 500 pada database VLAN dengan perintah yaitu konfigur terminal dulu. Kita masuk ke konfigur terminal, lalu kita ke VLAN 500, lalu name VLAN 500. Jika kita tulis itu sebenarnya bisa seperti ini. VLAN ya misalnya. Oke, di sini jika kita tulis itu kita akan ke konfigur terminal dulu, lalu di sini kita masuk ke VLAN 500, lalu di sini itu adalah name misalkan VLAN 500. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita exit, jangan lupa di WR. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, langkah yang kedua itu memverifikasi ulang dengan perintah show VLAN brief. Dan yang ketiga, jika konfigurasi dilakukan melalui NEPAM, pastikan file changesheet itu berisi pembuatan VLAN dan pembuatan interface VLAN 500 secara bersamaan. Nah, dengan langkah itu, VLAN 500 akan muncul secara normal pada daftar VLAN. Selanjutnya pada soal nomor 2, saat menjalankan full rollback dengan load replace kandidat pada iOS virtual, muncul error replace config exception NEPAM iOS replace requires Cisco archive feature to be enabled. Jelaskan apa arti error ini dan mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge kandidat dan file changesheet. Nah, jadi arti dari error itu adalah error itu tuh muncul karena perangkat iOS virtual yang digunakan tidak memiliki fitur arsip. Nah, NEPAM itu memerlukan fitur arsip untuk melakukan proses replace config, yaitu mengganti seluruh konfigurasi lama dengan konfigurasi baru yang secara langsung dalam satu langkah. Karena iOS virtual tidak menyediakan fitur tersebut, maka perangkat tidak bisa menjalankan perintah replace. Sehingga NEPAM otomatis mendadak menolak operasi ini dan mengeluarkan error. Jadi intinya NEPAM ini tuh ingin mengganti seluruh konfigurasi secara penuh, tetapi perangkat tidak punya fitur yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Selanjutnya pada bagian B, kenapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge kandidat ya? Karena perangkat iOS virtual itu tidak mendukung proses replace penuh. Maka praktikum ini menggunakan cara rollback alternatif dengan load merge kandidat. Nah, dan juga file seperti rollback VLAN.cfg ya. Nah, metode ini itu tidak membutuhkan fitur arsip, sehingga tetap bisa berjalan di iOS virtual. Prinsip kerjanya itu adalah mengirim perintah-perintah tertentu untuk membatalkan konfigurasi yang sebelumnya sudah diterapkan. Misalnya, yaitu menghapus VLAN atau interface tertentu. Dengan cara ini, itu rollback tetap bisa dilakukan meskipun perangkat tidak mendukung
penggantian konfigurasi penuh. Nah, pendekatan ini itu lebih aman dan lebih sesuai untuk praktikum ini karena hanya mengubah bagian yang diperlukan tanpa mengganti seluruh konfigurasi perangkatnya. Seperti itu. Oke, di sini saya sudah selesai untuk menjawab semua pertanyaannya dan sudah selesai. Mungkin yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari praktik ini praktik ini menunjukkan bahwa NEPAM mampu membantu proses otomatisasi konfigurasi jaringan dengan lebih rapi, cepat, dan juga aman. Mulai dari pencadangan konfigurasi, pengiriman perubahan, simulasi rollback, hingga verifikasi kondisi perangkat. Seluruh langkah juga berjalan terstruktur dan mengurangi resiko kesalahan manual, yang dimana menggunakan pendekatan compare before commit, membuat setiap perubahan dapat dipantau sebelum diterapkan secara keseluruhan. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya untuk praktik lab session 10 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.